Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan kitab Tauhid. Insyaallah kita masih melanjutkan di bab yang ke-10, yaitu babu majaa fi dzabhi li ghairillah, yaitu bab yang berkaitan dengan menyembelih untuk selain Allah, di halaman 60. Nah, di sini kata penulis limadza qala babu majaa, kenapa penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah memulai bab ini dengan majaa, apa-apa yang datang, walam yakul, dan tidak dikatakan dan beliau tidak berkata babu minasyirkil akbar azzabahu li ghairillah, tapi dikatakan apa? Babu majaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang apa-apa yang datang. Apa yang datang? Fa'ilnya apa dari jaa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya balik kemana? Huwanya balik kemana? Ke ayat Al-Qur'an, intinya dalil Huwanya balik ke dalil. Jadi bab tentang apa-apa yang akan datang. Maksudnya dalil-dalil ini fi dzabhi li ghairillah, berkaitan dengan menyembelih kepada selain Allah. Maka beliau enggak berkata babu minasyirkil akbar adzabhi atau adzabhi li ghairillah, tapi enggak dikatakan seperti itu. Tidak dikatakan termasuk syirik akbar adalah menyembelih kepada selain Allah. Kenapa? Ini ada dua alasan. Arada an yumarri marrana yumarrinu arada an yumarrina at-taliba ala akhdhil hukmi minad dalil. Penulis kenapa kasih bab ini? Beliau menginginkan marrana yumarrinu, wazan sudah belajar, fa'ala yufa'ilu, artinya mendidik, bahwasanya beliau ingin mendidik at-taliba, yaitu para penuntut ilmu, ala akhdhil hukmi minad dalil, yaitu untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang akan disebutkan. Nanti dalilnya ada 4. Dalilnya ada 4 dalil. Jadi judulnya tuh enggak langsung dikasih tahu jawabannya, biar cari sendiri. Ada dalil dari Al-Qur'an, ada 2, lalu ada hadis, ada 2 dalil. Nah, nanti kesimpulannya apa? Kalau menyembelih kepada selain Allah. Makanya babnya lebih umum. Babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Enggak langsung dikatakan babu minasyirkil akbar adzabhi li ghairillah. Tapi demikian untuk mendidik, belajar menggali hukum sendiri dari dalil yang ada. Wa hadza minat tarbiyatil amaliyah. Dan ini adalah bentuk pendidikan, mendidik langsung secara kita praktek. Yasani, yang kedua, auli anna dzabha li ghairillahi yanqasimu ila qismain. Atau juga kenapa dikasih judul bab seperti ini? Karena bahwasanya menyembelih kepada selain Allah itu terbagi 2, itu enggak semuanya syirik, ada yang boleh, nanti kita lihat. Jadi terbagi kepada 2, kepada 2 macam, ila qismaini jaizin wa syirkin akbara, dan ada yang boleh, ada yang masuk tergolong syirik, intinya menyembelih karena Allah itu ibadah apa? Ibadah harta, ibadah harta. Jadi makanya Allah sering menyebutkan mensyariatkan ibadah dalam bentuk pengorbanan hewan kurban, misal kurban, akikah, hadyu, nazar atau fidyah dan yang semisalnya. Makanya nanti di dalil yang pertama Allah gandengkan ibadah menyembelih ini dengan ibadah salat. Sedangkan salat itu ibadah yang paling agung. Ya, kita lihat
ad-dalilani, dua dalil. Al-awwalu was-tsani, yang pertama dan yang kedua. Pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Sini nggak ada nomor ayatnya. Ya, Al-An'am ayat 162 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Qul, kata Nabi, ya, kata Allah, qul, katakanlah, maksudnya ya, katakanlah kepada, ya, kita lihat bawahnya ya, poin yang bawah, qul liha ulail musyrikin. Maksudnya kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, ya. Ketika itu banyak orang yang musyrik yang mereka menyembelih sesembelihan kepada selain Allah. Mu'linan lahum, ya, mu'linan, ya, sebagai pengumuman, ya, iklan. Kayaknya bahasa Indonesia iklan, ya. Mu'linan lahum, yaitu sebagai pengumuman, ya, tanbih, peringatan kepada mereka, ya, qiyamaka bitauhidi wal khalisi, ya, untuk menegakkan apa? Tauhid, ya. Maksudnya jangan sembelih, ya, sesembelihan kepada selain Allah. Wal khalis, dan jadilah dia orang yang ikhlas, yaitu serahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Inna salati, ya, bahwasanya salatku, salati maksudnya apa? Amali al badaniyah, yaitu amal, ya, amal-amal badan, ya. Salat itu amal badan, ya. Salat itu amal badan. Wa min afdhaliha as-shalah, dan di antara, ya, semulia-mulia ibadah adalah salat. Sawaun kanat faridatan aw nafilatan. Sama saja mau salatnya salat, ya, faridah, ya. Ya, fardhiyah, ya. Faridiyah aw nafilatan, atau salat yang sifatnya sunnah. Sama saja semuanya mulia. Nah, kemudian wanusuki. Ya, di sini pendalilan di bab 10 ini. An-nusuk maknanya apa? Ya, an-nusuk itu maknanya hewan-hewan sesembelihan. Itu maknanya nusuk. Jadi an-nusuki ai titik 2 di situ, ya, dzabihati, yaitu sesembelihan saya. Jadi katakanlah kepada mereka orang-orang musyrik bahwasanya salatku sesembelihanku, a'mali al-maliyah. Jadi kita nggak bisa berkurban, yang menyembelih pasti kita mengeluarkan harta, makanya dikatakan amal maliyah. Wa min afdhaliha adzabhu lillahi ta'ala. Dan yang semulia-mulia dari perbuatan amal, ya, maksudnya amal ibadah, mal, harta, adalah adzabhu, ya, lillahi, ya, ta'ala, yaitu menyembelih kepada Allah Ta'ala semata. Ya, di sini khilaf para ulama. Apakah yang paling mulia itu berkorban, apakah zakat atau sedekah, ya? Tapi di antaranya yang berpendapat bahwa ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih kurban. Kenapa? Karena di sana, ya, terkumpul pengorbanan, dan, ya, kita orang yang menyembelih itu percaya bahwasanya apa yang disembahkan kepada Allah itu akan diganti, ya. Akan diganti. Ya, harga kambing lumayan kan, ya. Ada orang sedekah langsung 1.200.000, jarang kan? Ya, 2,5 gitu kan. Itu harus nabung dulu, ya, mau sesembelihan. Jadi itu sesembelihan yang makanya di sebagian ulama mengatakan afdol. Wa mahyaya wa mamati, dan mahya ai maksudnya kehidupanku, ya. Wa mamati, dan matiku ai atasarrufu fiyya. Maksudnya apa? Jadi kita hidup, kita mati, ya, dua-duanya fiyya, yaitu maksudnya dipersembahkan, ya, digunakan hanya untuk, ya, pengaturannya, ya, bahwasanya kita mati atau kita ditakdirkan oleh Allah hidup, ya, wa tadbiri amri, dan segala pengaturan urusan, ya, perkara-perkara kita, hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup atau ketika mati, lillahi ta'ala. Jadi segala urusan, pengaturan, ya, segala perbuatan kita baik mati dan hidup itu juga hanya
disembahkan ya ikhlas kepada Allah taala. Lillahi rabbil alamin ya, lillahi rabbil alamin. Nah, ini isyarat bahwasanya hanya disembahkan kepada Allah Rabb semesta alam saja. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, di sini diambil dalil bahwasanya salat, ya, sembelihan, hidup dan mati ya itu harus ikhlas hanya kepada Allah saja. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi dia. Ya, maksudnya bagi Allah. Lanjutan ayatnya ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di sini enggak ada ya. Ayatnya lanjutannya la syarikalah wa bidzalika umirtu, dan oleh sebab itu umirtu, aku diperintahkan. Ayat ini dibentuk naibul fa'il ya, umirtu fi'il majhul. Tidak dikatakan wa bidzalika amarallahu ya, enggak pakai fi'il fa'il. Ya, maksudnya dan ya wa bidzalika, dan oleh karena itu maksudnya tadi ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika, dan karena hal tersebut umirtu, aku diperintahkan. Nah, ini isyarat bahwasanya ya siapa yang merintah? Allah. Ya, tidak perlu dikatakan wa bidzalika, atas hal itu semua amarallah, Allah memerintahkan kepada kita, tapi dibentuk dalam ya fi'il majhul, umirtu, aku diperintah. Ini isyarat bahwasanya segala perbuatan yang tadi disebutkan itu perkara yang agung, ya enggak perlu lagi disebutkan siapa yang merintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya, maksudnya saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalul muslimin adalah orang yang pertama berserah diri. Ya, muslim ini secara bahasa aslama yuslimu, islaman muslimun. Ya, isim fa'il ya. Isim fa'il dari aslama yuslimu, islaman, muslimun, muslamun. Muslimun isim fa'il, jamaknya muslimun. Ya, di sini mudhaf ilaih ya, awwalu mudhaf, muslimin mudhafun ilaih majrur. Ya, muslimin makanya dibacanya kan awwalul muslimin, dan saya adalah ya orang yang pertama berserah diri. Nah, maksudnya apa? Sini ada dua. Ya, al-awwal, maksudnya awal di sini apa? Awwaliyatan idhofiyatan. Ya, maksudnya awal secara idhofah. Nah, idhofah penyandaran. Lain maksudnya apa? Ana, maksudnya itu ketika beliau katakan ana awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama berserah diri. Maksudnya ana awwalal muslimina min hadhil ummah. Bahwasanya kata Nabi, saya itu adalah orang yang pertama berserah diri alias berislam gitu ya. Min hadhil ummah, dari umat ini. Ya iya, karena ketika sebelum Nabi diutus semua enggak beriman. Ketika Nabi diutus yang pertama beriman ya Nabi dulu, baru orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, ini istilahnya apa? Awal dari sisi idhofah, penyandaran awal ya, keawalan tatkala apa? Tatkala beriman atau berserah diri kepada Allah ya. Siapa yang pertama masuk Islam? Ya setiap nabi ya, di antara umatnya justru dia yang paling pertama, pertama menyeru kepada Islam. Itu awwaliyatan idhofiyah, secara idhofah, penyandaran. Atau bisa juga maksudnya awwaliyatan mutlaqatan ya. Maksudnya apa? Awwaliyatan ya mutlaqah, itu awal secara mutlak. Kalau tadi kan awal secara apa? Secara umat ini ya, secara umat Nabi Muhammad yang pertama berislam, berserah diri adalah Nabi. Tapi bisa juga dipahami awwaliyatan mutlaqah, yaitu secara mutlak. Maksudnya wa yakunul murada, dan bisa jadi wa yakunul muradu, bisa jadi maksudnya adalah bahwasanya Nabi ketika berkata ana awwalul muslimin, maksudnya ana a'zamun nasi islaman, bahwasanya saya ini a'zamun nas, yang paling agung ya di antara manusia, islaman, keislamannya. Sepakat. Siapa yang paling agung ya di antara manusia ini? Islamnya, penyerahan dirinya. Wa atammahum inqiyadan fil umam, dan yang paling sempurna ketundukan fil umam, di umat ini. Nah, ini kan berarti apa? Awalul musliminya secara mutlak ya, secara
Ya mutlak, pokoknya dari segala sudut pandang bahwasanya Nabi itu pertama orang yang berserah diri, yang paling agung di antara manusia islaman, maksudnya penyerahan dirinya. Ini masdar ya, masdar dari aslama yuslimu islaman ya. Wa atammahum ya, wa atimmahum inqiyadan fil umam, dan yang paling sempurna ketundukannya kepada Allah di umat ini. Nah, itu dalil pertama. Ad-dalilus tsani, dalil yang kedua, wa qoulihi ta'ala, yaitu di surat Al-Kautsar. Yaitu di surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli." Nah, ini fi'il amr, wazannya belum belajar ya. Wazannya belum belajar. Fa-nya ini fa sababiyah ya. Jadi fa di sini menyebutkan apa namanya? sebab perintah. Ayat pertamanya apa? Inna a'tayna kal kautsar, bahwasanya sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya, ini apa? Inna a'tayna kal kautsar. Ya, kal kautsar ada yang bilang maksudnya kautsar katsir, maksudnya banyak, kenikmatan yang banyak. Ada yang bilang kautsar itu adalah nama sungai ya di surga, dan sungai di surga itu merepresentasikan kenikmatan yang banyak. Nah, karena kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, fasholli, maka salatlah. Nah, ini fa di sini fa sababiyah. Ini menunjukkan fa-nya menunjukkan sebab perintah kenapa engkau mesti salat, karena sudah diberi nikmat ya, nikmat yang sangat banyak. Li rabbika, ini dalil harus ikhlas. Salat untuk siapa? Li rabbika. Li harfu jar, ya, rabbi ismun majrur ya, wa huwa mudhaf, kafnya mudhaf ilaih ya, kafnya mudhaf ilaih. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maksudnya wanhar li rabbika, sama juga ya, tapi enggak usah diulang kan? Fasal li rabbika wanhar li rabbika, sama juga, tapi enggak perlu diulang. Nah, ini dalil yang kedua bahwasanya digandengkan antara menyembelih ya dengan salat, ibadah yang sangat agung. Maka kata beliau, wanhar di sini artinya menyembelih. Maksudnya ij'al dzabhaka lillah. Jadikanlah oleh kamu sesembelihanmu, dzabhaka mansub ya sebagai maf'ul bih, makanya dibacanya dzabha. Ya, karena habis fi'il amr kan. Ya, ij'al dzabhaka lillah ya. Bacanya lillah bukan Allah, karena enggak ada alifnya ya. Jadi kalau Allah ketemu lam jar, lam harfu jar, itu bacanya lillah, enggak ada alifnya. Ya, tidak ada alifnya. Jadi bacanya lillah. Ij'al jabhaka lillah. Jadikanlah sesembelihan engkau hanya untuk Allah saja. Kama anna salataka, sebagaimana salat engkau lahu, ya, semata-mata untuk dia saja, ya kan? Kama anna salataka lahu, ya, untuk dia saja. Wan nahru minal ibadati, ya. Dan bahwasanya menyembelih juga itu adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah. Nah, itu ad-dalilan, ya, dua dalil. Sekarang ya, sedikit pembahasan tentang aqsamuz zabhi, yaitu macam-macam penyembelihan. Az-zabh ini penyembelihan ya, masdar. Ya, masdar ya, az-zabhu masdar, az-zabhu. Macam-macam penyembelihan. Ini ada 3. Kata beliau, ya, zabhun lillahi ta'ala, yaitu ada penyembelihan untuk Allah Ta'ala. Semisal apa? Kal hadi, ya, wal adahi, itu apa namanya? Hadyu ya, tadi sesembelihan untuk orang yang haji ya. Hadyu itu ya, hewan yang disembelih tatkala apa? Haji tamattu ya, atau qiran. Sekarang nggak bisa ke sono ya, di ban, nggak bisa ke Saudi sekarang sampai nggak tahu kapan ya. Adahi ya kurban ya, udhiyah ya, idul adha ya, adahi. Wal aqiqah ya, sarrafahu li ghairillah. Kalau seorang sarrafa yusarrifu tasrif ya, makanya kalau mentasrif itu merubah kan, memalingkan dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari fi'il madi ke bentuk mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, makanya dikatakan tasrif. Ya, sarrafa itu memalingkan. Sarrafahu li ghairillah syirkun
akbar. Kalau ada ya orang yang memalingkan atau sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Ya, sarfuhu li ghairillah syirkun akbar, memalingkan ya bentuk-bentuk ibadah tadi kepada selain Allah, maka syirik akbar. Yang kedua, dzabhun mubah. Ada dzabhun menyembelih mubah-mubah saja. Ya. Semisal ya menyembelih kasyatil lahmi, yaitu ya daging ya, daging dari kambing, wa ikramud dhaif ya. Kemudian untuk memuliakan tamu menyembelih hewan kurban atau daging untuk untuk memuliakan tamu, wa tijarah atau untuk didagang ya, atau untuk dijual, maka itu mubah saja. Yang ketiga, dzabhun li ghairillah ya, mahabbatan wa ta'ziman, yaitu menyembelih kepada selain Allah karena cinta, mahabbatan ya, wa ta'ziman, dan karena mengagungkan. Nah, ini sama juga. Ini syirkun akbar. Kadzabhi li ashabil kubur, semisal menyembelih untuk penghuni kubur, wal jin, dan menyembelih untuk jin. Nah, ini enggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Nah, jadi di sini berarti ditinjau ya penyembelihan ini dari hukum-hukumnya ya. Ada yang untuk Allah, jadi ditinjau dari apa? Dari tujuan dia menyembelih ya. Kalau yang ini tujuannya untuk Allah, yang pertama boleh, halal ya, bukan syirik. Kalau dipalingkan kepada yang lain maka syirik. Yang kedua yang mubah-mubah saja. Kemudian yang ketiga, ini dipalingkan untuk ya dalam rangka rasa cinta atau mengagungkan selain Allah, maka ini syirik akbar. Nah, maka bentuk penyembelihan ini ya ada dua ya. Pertama ya, jadi azabhu itu ya, menyembelih itu azabhu ya, azabhu ini ada dua ya. Ada dua tinjauan. Yang pertama, ini rinciannya ya. Pertama, kita menyembelih bukan karena ibadah. Ya, jadi sini bukan ibadah. Buat makan. Ini yang mubah tadi kan. Buat makan, buat jualan, ya. Nyembelihnya bukan ibadah. Kalau jualannya cari nafkah, ya ibadah. Ya, makannya diniatkan untuk yang baik-baik, ya ibadah. Tapi nyembelihnya mubah saja, ya kan? Jadi intinya bukan ibadah, buat ngambil dagingnya, atau ada tamu ya, ya kebetulan ada ngangon kambing, ya disembelih semua ininya, kambingnya untuk memuliakan tamu. Intinya untuk ngasih makan, itu yang mubah saja. Ya, maka ini kebagi tiga, ya. Yang ini yang bukan ibadah itu kebagi tiga macam. Yang pertama, ya. Jadi yang bukan ibadah kan? Nah, pertama menyembelihnya ya dengan nama Allah. Jadi bacanya dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Maka ini hukumnya apa? Halal, haram? Halal. Ya, yang ini halal. Ya. Ini halal. Kemudian yang kedua, tidak pakai basmalah. Ya. Jadi mau ada tamu gitu kan, nggak pakai basmalah, langsung potong aja. Oh iya lupa gitu kan. Itu lupa. Kalau lupa beda lagi. Ini sengaja potong aja gitu, nggak basmalah. Tapi bukan untuk jin, bukan untuk kubur gitu ya. Mau makan lapar gitu kan. Nah ini gimana? Nggak bukan ibadah, buat makan saja nggak pakai basmalah, hukumnya haram ya, haram. Ini pembahasan fikih ya, haram. Statusnya apa? Bangkai ya, statusnya bangkai ya. Jadi menyembelih nggak pakai nama Allah, maka ya hukum sesembelihannya bangkai. Nah di sini ada yang dirinci sebenarnya, ada yang dirinci. Kalau sengaja ya, kalau sengaja sepakat haram ya, sepakat haram. Kalau lupa atau tidak disengaja ikhtilaf ya. Jadi ikhtilaf. Ada yang bilang halal ya, ada yang bilang kan lupa, masalahnya lupa gitu kan.
Ada yang bilang tetap haram. Kenapa yang tetap haram? Ya, dan ini lebih hati-hati ya, karena enggak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan banyak di pembahasan fikih kalau sesembelihan ya tidak disebut nama Allah, itu statusnya bangkai. Nah, sekarang ini bukan ibadah ya, bukan ibadah ya. Ini dengan basmalah ini yang oke kan? Ini yang enggak basmalah haram karena statusnya bangkai. Kalau ini menyebut ya dengan menyebut nama selain Allah, menyebut nama ya atau menyebut li ghairullah ya, nama selain Allah, maka statusnya apa? Halal haram? Kan buat makan doang. tetap haram. Orang nggak baca basmalah aja haram, apalagi nyebut nama selain Allah ya. Misalnya ya dengan nama Isa bin Maryam misalnya, kita katakan dengan nama Isa bin Maryam, terus kita nyembelih, terus kita makan. Mana? Oh ya, kita makan. Atau dengan nama Nabi Muhammad ya, atau dengan Ka'bah ya, maka saya potong ya, maka justru ini haram. Haramnya apa? Bahkan ini syirik ya, ini adalah kesyirikan ya, kesyirikan kecil ya, tidak mengeluarkan ya pelakunya ya dari Islam ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena dia hanya syirik ya. Syiriknya itu di mana? Ya di sini nih, poin ini itu adalah kenapa kita harus baca basmalah. Di sini namanya isti'anah, minta tolong ya kan. Pas kita menyembelih, di situ ada ibadah, yaitu namanya apa? Kita isti'anah ya, meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita harus berminta tolong hanya kepada Allah. Makanya kalau nyebut nama selain Allah, ini syirik dalam isti'anah. Tapi syiriknya kecil. Sama kayak hukum orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Muhammad ya, demi siapa gitu ya. Dia bersumpah bukan dengan nama Allah, maka itu syirik kecil ya. Ya maka ya man halafa ya ghairullah ya faqad asyrak, maka dia syiriknya syirik kecil. Nah, ini jika jika bukan ibadah. Nah, sekarang yang ibadah. Oh, ini yang ibadah nih ya. Nah, yang ibadah maka ini dirinci. Jadi menyembelihnya tujuannya ibadah, ya. Jadi bukan dagingnya. Bisa jadi ada orang, nah di sini mulai nih ada syirik akbar. Bisa jadi ada orang nyembelih bukan ngejar dagingnya, ya, ngejar jadi sajennya gitu kan. Ngejar apa? Ngejar jadi itu ibadahnya. Ya mau ayam hitam 3 biji, semua hitam gitu kan. Matanya hitam, jekernya hitam, giginya hitam gitu kan, semuanya. Atau sapi yang paling bagus gitu, sembelih tapi dibuang gitu, tapi dibuang, dilempar ke yang lain ya, dengan tujuannya adalah ibadahnya ya, bukan untuk makannya ya. Maka ini dalam rangka apa ya, mengagungkan ya, ta'zim dan yang semisalnya ya, intinya ibadah. Maka ini dirinci ya, ada dua bentuk ya, sini aja ya. Pertama yaitu yang halal ya. Apa yang halal? Iya, untuk Allah ya, kurban ya kan, akikah, kemudian hadyu ya, dan yang semisal. Maka ini enggak diragukan lagi, ini halal. Atau nazar ya. Ada saya kalau keterima di Lipia ya, nyembelih kambing gitu kan, nazar gitu kan. Kalau saya nikah ya besok gitu atau tahun ini, maka saya akan nyembelih kambing. Nah, yang haram apa? Yaitu yang ditujukan ya kepada selain Allah, yang ditujukan kepada selain Allah. Maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Karena ibadahnya yang dia kejar itu jadi ibadahnya, bukan dagingnya, tujuannya ya. Maka ketika menyembelih itu ada dua sebenarnya.
ada isti'anah ya, ada tujuan. Jadi dua ini ya, ada tujuan. Jadi halal ketika dua-duanya oke, ya kan? Tujuannya benar, isti'anahnya juga benar. Ada orang ya, tujuannya buat ini ngasih sajen, mau bikin rumah gitu kan, atau ada proyek ngebor gunung gitu kan, ngebor gunung ya, supaya nggak diganggu sama jin, ya dia sembelih apa gitu, ngasih sajen. Pas sembelih bismillah gitu kan, ya gimana? Halal haram? Hah? Kan bismillah. Nah, ininya nggak benar, ya tujuannya tidak benar. Meskipun isti'anah ya, dia nggak bilang demi apa untuk jin penunggu gunung kayak gitu ya, tapi memang tujuannya bukan untuk Allah. Jadi harus terpenuhi dua-duanya ya, terpenuhi dua-duanya. Tujuannya benar tapi nggak baca bismillah, sama jadi bangke juga ya. Jadi dua-duanya harus sama ya. Jadi ini ya, syirik akbar ya, syirik akbar. Contohnya nyembelih untuk jin ya. Karena apa? Karena jin nggak suka daging, ya. Sukanya apa? Tulang, ya kan? Itu makanannya dia. Jadi memang bukan ini buat ngasih makan jin, bukan makanan jin, bukan daging, ya. Tapi memang itu sajennya yang jadi yang diarahinnya itu ya, tujuan utamanya adalah sajennya, bukan dagingnya. Kemudian ya nyembelih di atas kuburan, ya dalam rangka apa? Mengagungkan penghuni kubur ya. Kemudian menyembelih untuk orang tertentu gitu ya, wali-wali tertentu, bukan untuk dimakan ya, bukan untuk dimakan. Atau bisa jadi ya, menyembelih ya, termasuk juga orang yang menyembelih untuk tamu yang agung ya, dan ketika menyembelih ya, bukan untuk diambil dagingnya juga. Jadi untuk ya, karena cinta ya, wa ta'zim, mengagungkan tamu, dilulukan dan yang semisal, maka ini juga sama ya, perbuatannya sama ya. Jadi intinya tadi ya, ada dua, bahwasanya menyembelih itu ada yang bukan ibadah. Jadi tujuannya ini bukan ibadah ya, tujuannya ini bukan ibadah. Maka ada tiga ya. Pakai nama Allah halal, tidak nyebut bismillah bangkai, haram ya kan. Menyebut nama selain Allah syirik kecil. Kenapa? Karena syirik dalam isti'anah ya. Ada yang menyembelih ibadah, ada dua saja, karena Allah oke ya, bukan karena Allah syirik akbar. Ya, jadi tahu ya di mana syirik akbarnya, di mana syirik kecilnya. Ya, di mana syirik akbarnya, di mana syirik kecilnya. Barakallahu fikum. Ya, lanjut. Ad-dalilus salis, dalil yang ketiga. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ya beliau bersabda, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, bahwasanya telah mengabarkan kepada aku ya 4 kalimat. Nah, kalimat ini jam'u muannatsis salim. Dari apa? Kalimatun ya. Kalimatun. Jamannya apa? Kalimatin. Ya, majrur sebagai mudhafun ilaih. Ya, majrur sebagai mudhaf ilaih. Kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Nomor 1 ya. Nomor 1. Jadi ada 4 nih. Ada 4 kata. Ya, ada 4 kalimat. Ya, pertama apa? Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. 1. La'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. 2. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang awa, melindungi ya. Awa itu melindungi, muhdisan orang yang berbuat jahat. Ya, berbuat jahat, berbuat zalim, muhdis, berbuat sesuatu yang baru ya, bid'ah dan yang semisal. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ada 4. Allah melaknat ya, man ghayyara, orang yang merubah. Ghayyara yughayyiru taghyiran ya, ghayyara itu merubah ya.
taghyiran. Makanya definisi i'rab apa? Di Muyassar, al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalim, ya. I'rab itu adalah berubah-ubahnya harokat satu, ya, kata, ya. Taghyir dari berubah. Orang yang merubah apa? Manar. Manar itu apa namanya? Batas, ya, tiang. Ya, manarul ardi itu apa? Merubah patok tanah, ya, patok tanah, ya, batas, tanda batas tanah, ya, manarul ardi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi yang disebutin ada berapa? 4. Ya. Kata siapa namanya? Kata Ali bin Abi Thalib bi arba'i kalimat. Sedangkan kalimat itu secara bahasa apa? Kalimatun huwa lafdzun lahu makna. Ya, kalimat itu apa? Lafaz yang punya makna. Harusnya satu kata kan? Ya, tapi itu secara istilah ilmu nahwu. Kalau secara secara istilah lain, secara bahasa, kalimat itu kadang dimutlakan, maksudnya kalimat itu sama dengan jumlah. Ya. Kalimat kan kalau yang kita tahu ini satu kata, al-kalimah. Kalau jumlah itu apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Banyak kan susunan dari beberapa kata, ya. Tapi susunan dari beberapa kata menjadikan dia susunan jumlah. Tapi di sini sebutkan apa? Bi arba'i kalimat. Ya, 4 kata. Emang katanya ada 4? Enggak kan, lebih. Lana 1, Allah 1, min 1, dhahabat ya 1, udah banyak. Nah, maka kalimat, ya, terkadang dalam bahasa Arab itu maksudnya jumlah. Contohnya, kul kalimatan thayyibatan. Katakanlah kalimatan thayyibah. Ya, maksudnya ya banyak kan katanya, ya. Katanya kata yang disebutkan banyak. Jadi kalimat di sini maknanya kadang orang-orang secara bahasa maksudnya jumlah. Ini jumlah 1, la'anallahu man dzahaba li ghairillah, jumlah fi'liyah, ya kan? La'anallah, la'ana fi'il, Allah fa'il. La'anallahu mannya ya apa? Maf'ul bih, ya. Allah melaknat man, siapa? Itu maf'ul bih. Man la'ana walidayh, itu kalimat kedua, gitu ya. Maksudnya jumlah kedua, gitu ya. Jadi seperti itu. Terkadang memang dimutlakan jumlah maksudnya. La'ana itu apa? Laknat, ya. Al-la'nu minallah huwa at-tardu wal ib'adu, ya. La'an, ya, laknat Allah, ya, laknat dari Allah itu maksudnya artinya at-tard, ya. At-tard itu apa? Penolakan. Wal ib'ad. Ib'ad dari kata ba'uda, ya. Ib'ad, ya, penjauhan, ya, dijauhkan, ditolak min rahmatillah. Ya, jadi orang yang dilaknat atau didoakan laknat atau terlaknat itu jauh dan tertolak dari rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi enggak ada, ya, dia tersentuh rahmat Allah sama sekali. Itu orang yang dilaknat. Nah, di sini kan pakainya apa? Di sini pakainya jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Ini berarti kalimat khobariyah. Ya, maksudnya bukan mubtada khobar, maksudnya kabar, gitu ya. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itu berupa kabar bahwasanya Allah melaknat. Ya, Allah melaknat. Azan ya, belum. Maka di sini kata beliau, yahtamilu annahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru annallaha, ya, selesai ya. Soalnya nanti kita lanjutkan di pekan akan datang, ya, 2 dalil lagi. Semoga kita enggak ya, bulan depan, ya, bulan depan. Pekan depan kita mustalah hadis. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.